Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang menambahkan vehicle dan edit data data vehicle atau data kendaraan. Yang pertama-tama kita klik icon garis-garis yang di kanan atas. Nah, lalu kita klik master data, lalu kita klik untuk yang vehicle. Nah, ini adalah data-data dari vehicle atau kendaraan ya. Oke, kita juga bisa menggunakan kolom pencarian. Di sini ada kolom pencarian untuk PT dan unit gitu. Oke, gimana sih cara menambahkan data kendaraan yang baru misalkan? Yang pertama kita klik add, lalu di sini juga kita klik add. Nah, untuk unit code ini harus diisi. Misalkan saya contohkan ini SK XK itu untuk code-nya itu XC ya. Strip 050 misalkan seperti itu. Nah, untuk dia available statusnya ini hanya bisa dipilih untuk run, breakdown atau sold. Run itu artinya siap digunakan atau sedang digunakan. Kalau breakdown itu artinya rusak. Kata sold itu artinya terjual gitu. Saya ambil contoh di sini untuk saya pilih run. Nah, standar liter per HM itu biasanya untuk ekskavator itu 10 sampai 20 liter per HM. Jadi saya contohkan di sini 10 liter per HM ya. Nah, ketika ini semua sudah terisi 3 kolom ini, kita lanjut untuk menambahkan purchasing data. Klik yang purchasing data ini. Nah, untuk PO-date-nya itu disesuaikan nanti dengan data yang ada. Sambil contoh misalkan PO-date-nya itu tanggal 14 nih. Tanggal 15, sorry. Tanggal 15 bulan Oktober tahun 2021. Nah, untuk PO price-nya itu misalkan 135.000.000 atau 1,350 juta. Atau bisa kita bilang 1M 350 juta itu. Untuk PO number-nya itu ini bisa dikosongkan jika tidak tahu. Nah, ada catatan nih untuk kolom yang ada bintangnya seperti brand, PO price, PO date, specification itu berarti harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Lalu nah, oke, kita lanjut ke brand. Misalkan brandnya Hitachi. Nah, untuk spesifikasi misalkan spesifikasinya H130. Nah, standar cost per HM itu jika tidak tahu datanya boleh dikosongkan. Aset date, aset code, dan aset efisiensi juga boleh dikosongkan. Nah, ini untuk depreciation jika PO price-nya terisi dan pasti PO price-nya terisi, itu cara menentukan harga depreciation adalah harga PO price di sini adalah 1,1 M 350 juta dibagi 3 lalu dibagi 365 hari atau 365. Jadi depreciation-nya adalah untuk harga 1.350 juta itu 1232 876. Nah, ini untuk depreciation harga 1.350 juta. Nah, ketika ini semua sudah terisi dengan benar, kita klik yang save. Nah, di sini sudah tertambah ya. Nah, untuk documents dan insurance itu tidak apa-apa jika tidak diisi gitu. Jadi setelah ini semuanya setelah unit code, availability status, dan standar liter per HM
sudah selesai, lalu processing data juga sudah terisi, kita bisa langsung klik save. Nah, kita lihat ya, ini untuk SK50 ini yang data yang tadi saya tambahkan. Nah, ini dia. Lalu setelahnya misalkan nih ada data yang mau kita edit, kita maunya untuk mencari langsung di kolom pencarian, bisa kita cari nama dari unitnya, kode unitnya kita masukkan, misalkan SK 040, kita search. Nah, sini ada ya, nih untuk SK 040 gitu. Lalu jika kita mau edit, kita klik icon edit di samping icon plus. Nah, di sini misalkan availability statusnya itu rusak nih, misalkan nih, kita tinggal pilih breakdown. Nah, lalu untuk purchasing data purchasingnya ada yang salah, kita tinggal pencet yang icon samping silang yang edit. Nah, di sini misalkan harganya salah, kita ganti, misalkan yang benar itu 1,5 M. Lalu PODT juga salah, kita ganti, misalkan yang benar itu September tanggal 9 2021 gitu. Nah, untuk PO numbernya jika belum tahu atau belum ada datanya, tidak apa-apa untuk dikosongkan. Nah, untuk brandnya kita ganti, misalkan salah kita ganti misalkan jadi Sunny. Nah, spesifikasinya misalkan salah juga nih, misalkan saya ganti jadi SY135 seperti itu. Standar cost per HM nya jika tidak tahu datanya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Untuk aset date, aset code, dan aset efisiensi masih sama. Jika tidak tahu datanya tidak diisi, tidak apa-apa. Nah, untuk depreciation kan tadi ada perubahan PO price tuh atau harga PO. Jadi kita harus hitung ulang. Jadi di sini kita harus menghitung untuk harga 1,5 M. Rumusnya adalah PO price dibagi 3 dan dibagi 365. Jadi 1,5 M dibagi 3 lalu dibagi lagi 365. Nah, dapat tuh datanya. Berarti untuk depreciation dengan harga 1,5 M itu 1.369.863 rupiah. Nah, ini untuk depreciation harga 1,5 M. Nah, ketika sudah data yang diedit sudah benar, kita tinggal klik save. Nah, kita lihat ya, datanya berubah. Tuh di PO price, di PODT juga berubah di tanggal PO-nya. Lalu tinggal kita klik save. Nah, kita lihat untuk SK 040 sudah terganti ya jadi Sunny. Lalu tanggal beli juga terganti, harga beli juga terganti. Lalu statusnya breakdown, artinya rusak gitu.